Di tengah hujan Semarang yang tak kunjung reda, seorang miliarder properti rela menyamar menjadi kurir tua yang sakit pinggang demi menguji seorang anak yatim. Ia membawa sebuah bangkai burung mekanik yang ditolak semua tukang jam. Namun di tangan bocah yang nyaris buta itu, rongsokan berbau oli ini justru menyimpan rahasia senilai miliaran rupiah. Tekan subscribe, like, dan tulis di kolom komentar kalian nonton dari kota mana. Kisah ini bermula dari detak ratusan jam dinding yang menyelimuti sebuah kios sempit selebar 2 meter. Hujan di Semarang sore itu bukan jenis yang mendinginkan udara, melainkan memerangkap uap panas di sela-sela bangunan tua kota lama. Aroma aspal basah yang menguap bercampur dengan bau tajam minyak pelumas dari dalam kios kecil berukuran 2 kali 1 meter itu. Ilham duduk membungkuk di balik meja kerja kayu jatinya yang penuh goresan. Sebuah panggung sempit bagi jari-jarinya yang menari lincah. Di hadapannya tergeletak bangkai jam tangan mekanik buatan tahun 70-an yang ditolak oleh 3 tukang servis besar di jalan utama. Ilham tidak melihat jam itu dengan jelas, karena baginya objek-objek kecil hanyalah gumpalan bayangan buram yang menari di tengah kabut abu-abu. Remaja 14 tahun itu memejamkan mata di balik kacamata tebalnya yang retak di bagian gagang kiri karena terjatuh minggu lalu. Ia membiarkan telinganya mengambil alih fungsi mata, mendengarkan detak jantung mesin jam yang terdengar seperti napas orang sakit. Ada ritme yang terputus di antara gigi roda escapement dan balance wheel yang harusnya berayun harmonis membagi waktu. Jemarinya yang kurus namun stabil meraba letak skrup mikroskopis, memutarnya perlahan dengan perasaan sehalus dokter bedah sahaf menangani pasien kritis. Bagi Ilham, bengkel sempit yang terjepit di antara 2 ruko beton raksasa ini adalah satu-satunya dunia yang masuk akal. Suara rintik hujan yang menghantam atap seng mekarat di atas kepala menciptakan irama latar yang menenangkan kegugupannya. Ia menarik napas dalam, menghirup aroma logam tua dan debu yang sudah menjadi oksigen keduanya sejak ia bisa berjalan. Kios bernama Bengkel Detik ini adalah warisan terakhir ayahnya, sebuah kotak waktu yang seolah berhenti berputar sementara dunia di luarnya terus berlari. Ilham berhasil mengaitkan kembali pegas rambut yang melintir, sebuah manuver yang mustahil dilakukan orang bermata normal tanpa kaca pembesar. Jam di tangannya mulai berdetak stabil, sebuah kemenangan kecil yang dirayakan dalam sunyi di tengah hiruk pikuk klakson angkot yang memacetkan jalanan basah. Ketenangan itu pecah seketika ketika aroma parfum melati yang menyengat menerobos masuk, membunuh bau oli yang menenangkan. Suara sepatu hak tinggi menetuk lantai semen di depan kios terdengar asing dan mengancam di antara suara seretan sandal jepit warga lokal. Ilham tidak perlu mendongak untuk tahu siapa yang datang, karena bayangan tubuh wanita itu menghalangi sedikit cahaya sore yang masuk. Tante Sari berdiri di sana dengan tas kulit bermerek yang tampak terlalu bersih untuk lingkungan kumuh ini. Wanita itu tidak mengucapkan salam, hanya meletakkan sebuah amplop coklat tebal di atas meja kerja Ilham dengan bunyi gebugan yang meredam detak jam. Getaran dari hempasan amplop itu membuat beberapa skrup cadangan di meja bergeser dari posisinya yang presisi. Ilham merasakan dadanya sesak, seolah oksigen di dalam kios yang sempit itu tiba-tiba dihisak habis oleh kehadiran kerabat jauhnya. Tante Sari berdaham keras, sebuah suara yang dirancang untuk mengintimidasi dan menuntut perhatian penuh tanpa perlu membuang kata-kata manis. Ilham masih menunduk, berpura-pura sibuk mengelap kaca arloji dengan kain microfiber yang sudah dekil. Ia takut jika mengangkat wajah, Tante Sari akan melihat ketakutan yang terpancar jelas dari matanya yang keruh. Wanita paruh baya itu mulai bicara tentang harga tanah yang sedang naik gila-gilaan karena rencana pembangunan area parkir ruko sebelah. Kalimat-kalimatnya meluncur cepat dan licin, penuh istilah hukum dan angka-angka yang membuat kepala Ilham pening seketika. Sari menyebut kios ini sebagai gubuk tikus yang mempermalukan keluarga besar, sebuah noda di tengah rencana ekspansi bisnis properti miliknya. Ia menekan ujung amplop itu dengan jari telunjuknya yang berkuku merah darah, mendorongnya mendekat ke arah tangan Ilham yang gemetar. Ilham tahu isi amplop itu tanpa perlu membukanya. Itu adalah vonis kematian bagi satu-satunya tempat di mana ia merasa berguna. Sari tidak membentak atau marah-marah. Nadanya justru datar dan dingin seperti mesin kasir yang menghitung kerugian. Ia mengingatkan Ilham bahwa sertifikat tanah ini ada di tangannya sebagai ganti rugi utang pengobatan mendiang ayah Ilham dulu. Ilham ingin berteriak bahwa utang itu sudah lunas dari hasil kerja keras ayahnya sebelum meninggal, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya mampu menggenggam erat jam tangan pasien di tangannya, seolah benda itu adalah jimat pelindung dari serangan verbal yang bertubi-tubi. Sari memberinya waktu 24 jam untuk mengemasi barang-barang rongsokan ini sebelum buldoser datang meratakan kenangan. Wanita itu berbalik pergi begitu saja, meninggalkan jejak parfum yang membuat perut Ilham mual bercampur aduk dengan rasa lapar. Suara langkah kakinya menjauh, perlahan tertelan oleh suara adzan maghrib yang berkumandang sayup-sayup dari masjid di ujung gang. Ilham masih terpaku di kursinya.
merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya yang lengket menempel pada sandaran kursi plastik. Hujan di luar semakin deras, mengubah jalanan di depan kios menjadi sungai kecil yang membawa sampah plastik dan daun kering. Ilham merasa dunianya sedang hanyut perlahan, terbawa arus deras keserakahan yang tidak bisa ia lawan dengan obeng dan tang. Ia mencoba kembali fokus pada pekerjaannya, karena hanya itu cara yang ia tahu untuk menjaga kewarasan di tengah badai. Tangan kanannya meraih pinset untuk memasang jarum detik. Sebuah pekerjaan yang biasanya bisa ia lakukan dalam 3 detik dengan mata terpejam. Namun kali ini tangannya bergetar hebat. Sebuah reaksi fisik dari kepanikan yang menjalar dari ulu hati ke seluruh saraf motoriknya. Suara detak ratusan jam dinding yang terpajang di sekeliling kios tiba-tiba terdengar tidak beraturan di telinganya. Bunyi TikTok itu saling bertabrakan, menciptakan kakofoni bising yang menusuk gendang telinga dan mengacaukan konsentrasinya. Ilham meletakkan pinset itu dan memijat pelipisnya, berharap rasa pening yang menghantam kepalanya segera mereda. Pandangannya yang biasanya hanya buram di bagian tepi, kini mulai digerogoti oleh bintik-bintik hitam yang semakin meluas ke tengah. Ia berkedip berkali-kali, berusaha mengusir kegelapan yang datang bukan karena matahari terbenam, melainkan dari kerusakan saraf matanya sendiri. Rasa takut yang purba merayap naik, ketakutan akan kegelapan abadi yang selama ini selalu menghantui mimpi-mimpi buruknya. Ilham mencoba meraih batal air minum di sudut meja, tapi tangannya menyenggol kaleng kecil berisi baut-baut mikro. Kaleng itu jatuh ke lantai semen dengan suara gemerincing yang nyaring, menyebarkan isinya ke segala penjuru ruang sempit itu. Ilham spontan turun dari kursi, berlutut di lantai yang dingin dan lembab untuk memunguti harta karun kecilnya. Ia meraba-raba lantai dengan panik, jari-jarinya menyentuh debu dan dinginnya logam, tapi ia tidak bisa melihat satupun baut itu. Napasnya memburu, seirama dengan detak jantungnya yang memukul-mukul rongga dada dengan menyakitkan. Ia mendengadah ke arah lampu bohlam kuning 15 watt yang menggantung di langit-langit, berharap mendapatkan sedikit pencerahan visual. Namun cahaya itu tampak meredup drastis, menyusut menjadi titik kecil di kejauhan, sebelum akhirnya lenyap sama sekali di telan hitam pekat. Ilham mengucek matanya dengan kasar, berharap ini hanya efek sementara dari tekanan darah yang naik atau kelelahan. Tapi kegelapan itu tetap bertahan, tebal dan absolut, tidak menyisakan sedikit pun celah bagi cahaya untuk masuk. Suara hujan di luar terdengar semakin keras, seolah mengejek ketidakberdayaannya yang kini sempurna di dalam kotak beton ini. Ilham terdiam dalam posisi bersujud, dikelilingi oleh ratusan jam yang terus berdetak menghitung mundur sisa waktunya. Kepanikan yang membekukan persendian Ilham perlahan mencair ketika indera pendengarannya menangkap suara deru motor metik tua yang mendekat dari ujung gang. Suara mesin yang kasar dan knalpot yang batuk-batuk itu memecah dominasi suara hujan, menandakan kehadiran tamu tak diundang yang merapat ke bibir kios. Ilham memaksa tubuhnya bangkit dari lantai semen yang dingin, meraba pinggiran meja kerja sebagai navigasi utamanya di tengah kegelapan total yang kini menyelimuti pandangannya. Ia menegakkan punggung dan mengatur nafas, memasang topeng ketenangan seolah-olah matanya masih berfungsi normal menangkap cahaya lampu bohlam. Ilham tidak ingin siapapun, apalagi orang asing, melihatnya sebagai remaja difabel yang patut dikasihani di tengah ancaman penggusuran yang mencekik. Seorang pria paruh baya dengan jas hujan plastik berwarna kusam masuk tergopoh-gopoh, membawa serta aroma karet basah dan bau permen jahe yang kuat. Langkah kakinya berat dan menyeret, tipikal pekerja lapangan yang sudah terlalu lama bertarung dengan jalanan berlubang dan kemacetan kota yang tak kenal ampun. Pria itu menghela nafas panjang yang terdengar seperti ban kempes, lalu menghempaskan bokongnya ke kursi plastik butut di sudut kios tanpa permisi. Suara gemerisik plastik jas hujan yang bergesekan mendominasi ruangan sempit itu, menenggelamkan sejenak detak ratusan jam dinding yang biasanya menjadi penguasa tunggal. Tamu itu menggerutu pelan tentang pinggangnya yang encok dan cuaca Semarang yang menurutnya semakin tidak bisa diajak kompromi bagi tulang tua. Ilham tetap berdiri kaku di balik benteng meja kerjanya, memutar kepalanya sedikit ke arah sumber suara, meski matanya menatap kosong ke dinding seberang. Ia berusaha menebak profil tamunya dari polusi suara yang dihasilkan, menyimpulkan bahwa pria ini bukanlah preman suruhan Tante Sari. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Haryo, seorang kurir ekspedisi yang motornya mogok karena businya terendam banjir di depan gang. Haryo berbicara dengan logat Jawa yang medok dan nada yang kebapakan, seolah mereka adalah kawan lama yang bertemu di warung kopi.
Namun di balik nada santai itu, Ilham menangkap getaran otoritas yang aneh, sejenis ketegasan yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang terbiasa memberi perintah. Pak Haryo mengeluarkan sebuah kotak kayu jati seukuran kotak bekal dari dalam tas kurirnya yang lusuh, meletakkannya di atas meja tepat di depan tangan Ilham. Bunyi kayu beradu dengan kayu terdengar solid dan berat, memberikan petunjuk bahwa isi kotak itu bukanlah barang elektronik plastik murahan. Haryo berkata bahwa benda di dalam kotak itu adalah satu-satunya peninggalan mendiang ibunya yang sudah mati suri selama puluhan tahun. Ia menantang Ilham dengan nada yang sedikit meremehkan. Bertanya apakah tukang jam di gang sempit bisa menghidupkan kembali kenangan yang sudah menjadi rongsokan. Ilham merasakan tantangan itu sebagai distraksi yang ia butuhkan untuk melupakan kegelapan di batanya. Sebuah pelarian dari kenyataan pahit yang menunggunya esok pagi. Tangannya bergerak perlahan membuka engsel kotak itu, meraba permukaan benda logam di dalamnya yang terasa sedingin es batu. Itu bukan jam tangan atau jam waker, melainkan sebuah struktur mekanis berbentuk burung kecil dengan sayap yang terlipat kaku di sisi tubuhnya. Permukaannya tidak rata, penuh dengan ukiran bulu-bulu logam yang dikerjakan dengan detail mikroskopis yang menakjubkan. Ilham menelusuri leher burung itu, merasakan sambungan-sambungan engsel yang macet karena karat atau minyak yang mengeras dimakan usia. Ini adalah automaton, mainan mekanik kuno yang kerumitannya jauh melampaui arloji Swiss termahal sekalipun yang pernah mampir ke meja kerjanya. Haryo mengamati gerak-gerik Ilham dengan sorot mata yang tajam, menilai bagaimana remaja itu memperlakukan benda berharga itu tanpa sekalipun melihatnya. Ia sengaja tidak memberitahu bahwa benda itu sebenarnya bernilai ratusan juta rupiah di pasar kolektor barang antik Eropa. Bagi Haryo, ini adalah ujian karakter untuk melihat apakah anak dari rival bisnis masa lalunya memiliki bakat yang sama atau hanya mewarisi nama belakang. Ia melihat jari-jari Ilham menari lincah di atas tubuh burung logam itu, seolah sedang membaca huruf Braille yang menceritakan sejarah kerusakan mesin tersebut. Ilham bergumam pelan tentang poros sayap yang patah dan pegas utama yang kehilangan tegangan. Diagnosis akurat yang ia buat hanya dalam hitungan detik. Tanpa sadar, Ilham mengambil obeng pipih terkecilnya, membiarkan insting mekaniknya mengambil alih kendali tubuh yang gemetar. Ia mulai membuka sekrup di bagian perut burung itu, satu demi satu, meletakkannya dalam pola teratur di atas meja agar tidak tercecer. Suara logam beradu dengan logam terdengar jernih dan ritmis, menggantikan suara hujan yang kini hanya menjadi latar belakang yang samar. Setiap putaran obeng membuka lapisan misteri baru, memperlihatkan susunan roda gigi bertingkat yang saling terkait dalam harmoni yang rumit. Ilham merasa seperti sedang berjalan memasuki labirin 3 dimensi, di mana setiap lorong buntu adalah kerusakan yang harus ia cari jalan keluarnya. Namun, semakin dalam ia menyelami perut mesin itu, semakin ia merasakan kejanggalan pada desain roda giginya yang tidak lazim. Ada mekanisme pengunci ganda yang belum pernah ia temukan di buku manual servis manapun. Sebuah tanda tangan khas dari pembuatnya yang jenius. Gigi-gigi roda itu tidak sekadar berputar untuk menggerakkan sayap, tapi seolah dirancang untuk memicu serangkaian kode rahasia jika diputar dalam urutan tertentu. Ilham berhenti sejenak, napasnya tertahan ketika ujung jarinya menyentuh sebuah pelat logam tipis yang tersembunyi di balik jantung mekanis burung itu. Pelat itu memiliki tekstur yang berbeda, lebih halus dan licin dibandingkan komponen lain yang kasar karena oksidasi. Haryo yang sejak tadi diam memerhatikan sambil mengunyah permen jahe, kini memajukan tubuhnya. Ketegangan mulai merayapi wajah tuanya yang penuh kerutan palsu. Ia menunggu momen ini, saat di mana warisan masa lalu akhirnya bertemu dengan pewaris masa depan yang tidak menyadari takdirnya. Ilham meraba permukaan pelat itu dengan ibu jarinya, merasakan goresan-goresan tipis yang membentuk huruf-huruf sambung. Itu adalah ukiran tangan manual, bukan cetakan pabrik, yang dibuat dengan tekanan emosional yang kuat oleh si pembuat. Ilham mengeja huruf demi huruf dalam benaknya, menyusun potongan teka-teki yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang daripada saat ia divonis buta. Sensasi meraba ukiran itu mengirimkan sengatan listrik ke seluruh tubuh Ilham, membangkitkan memori masa kecil tentang aroma solder dan tembakau pipa ayahnya. Ia mengenal lekukan huruf itu, gaya tarikan garis yang tegas namun artistik yang sering ia temukan di balik tutup jam dinding tua di rumah mereka dulu. Ini bukan sekadar barang antik acak yang dibawa oleh kurir nyasar. Ini adalah pesan dalam botol yang dihanyutkan ke lautan waktu untuk ditemukan kembali. Kegelapan di mata Ilham mendadak tidak lagi terasa menakutkan, tergantikan oleh rasa penasaran yang membakar dada.
Ia menyadari bahwa burung logam ini menyimpan rahasia yang jauh lebih besar daripada sekadar mainan orang kaya yang rusak. Dengan tangan gemetar, Ilham menelusuri bagian bawah plat tersebut dan menemukan 2 huruf kapital yang terukir paling dalam di antara ornamen lainnya. Huruf itu terasa tajam di kulit jarinya yang kapalan, sebuah inisial nama yang tidak mungkin ia lupakan seumur hidup. Haryo menahan nafasnya, menunggu reaksi anak itu meledak atau justru hancur dalam kebingungan. Di luar, petir menyambar keras, menerangi sekilas wajah Ilham yang pucat, namun matanya yang buta kini terbelalak lebar seolah melihat hantu. Di ujung jari telunjuknya, Ilham merasakan ukiran inisial RH, inisial nama lengkap ayahnya, Ruslan Hakim, yang tersembunyi di jantung mesin burung itu. Udara di dalam kios berukuran peti mati itu mendadak terasa lebih berat setelah Ilham menyentuh inisial keramat di jantung mesin. Ia menarik kembali tangannya dengan gerakan refleks, seolah logam dingin itu baru saja berubah menjadi bara api yang membakar kulit ujung jarinya. Nafasnya tertahan di kerongkongan, menciptakan jeda sunyi yang hanya diisi oleh suara tetesan air hujan yang merembes masuk melalui celah atap seng. Ilham tidak langsung bertanya. Ia membiarkan otak mekaniknya memproses kepingan informasi yang tidak masuk akal ini sebelum mulutnya berani mengeluarkan suara. Bagaimana mungkin karya agung ayahnya yang hilang belasan tahun lalu bisa mendarat di meja kerjanya lewat tangan seorang kurir ekspedisi tua yang mengaku sakit pinggang? Pak Haryo masih duduk tenang di kursi plastiknya, mengunyah permen jahe dengan ritme lambat yang menyembunyikan detak jantungnya yang juga berpacu. Pria tua itu mengamati perubahan raut wajah Ilham, melihat campuran antara kebingungan, harapan, dan ketakutan yang silih berganti di wajah pucat remaja itu. Ilham akhirnya memberanikan diri bertanya dengan suara parau, menuntut jawaban tentang asal-usul burung mekanik yang kini tergeletak tak berdaya di hadapannya. Haryo menjawab santai tanpa beban, mengarang cerita tentang pasar loak di pinggiran Jakarta dan penjual barang antik yang tidak tahu nilai barang dagangannya. Kebohongan itu meluncur mulus, namun insting Ilham yang terasah oleh penderitaan menangkap nada sumbang dalam frekuensi suara Haryo yang terlalu tenang. Belum sempat Ilham mengejar ketidakkonsistenan cerita itu, suara dengung pelan dari kipas angin dinding tua di sudut kios mendadak mati total. Kegelapan yang sudah menjadi sahabat Ilham kini menjadi mutlak bagi seisi ruangan, melenyapkan sedikit cahaya lampu jalan yang tadi sempat menerobos masuk. Suara ceklek dari meteran listrik di luar terdengar samar namun tegas, sebuah pesan ancaman nonverbal dari Tante Sari yang membuktikan keseriusannya. Wanita itu tidak hanya ingin mengusir Ilham, tapi juga ingin mematahkan semangatnya dengan memutus satu-satunya akses energi yang tersisa di bengkel kecil itu. Suasana kios berubah menjadi oven yang lembab, aroma keringat dan oli bekas menguap memenuhi rongga hidung tanpa ada sirkulasi udara yang memadai. Haryo mengumpat kawan dalam kegelapan, meraba-raba saku rompi lusuhnya mencari sumber cahaya darurat di tengah butanya pandangan orang normal. Suara pemantik api berbunyi krak. Disusul nyala api kecil yang menari-nari liar, menciptakan bayangan raksasa yang bergerak menakutkan di dinding kios. Ilham tidak terpengaruh sedikit pun oleh hilangnya cahaya, karena baginya dunia memang sudah gelap sejak beberapa jam yang lalu. Ia justru merasa lebih tenang, seolah medan pertempuran kini telah diratakan dan ia memiliki keunggulan taktis di wilayah tanpa cahaya. Tangan kanannya kembali meraih obeng, kali ini dengan gerakan yang jauh lebih mantap dan terarah daripada sebelumnya. Ia mulai membongkar lapisan kedua dari mekanisme sayap burung itu, memandu obengnya menyusuri alur skrup yang berkarat dengan memori otot yang luar biasa. Ilham membayangkan struktur mesin itu di kepalanya, membangun peta 3 dimensi yang bersinar terang dalam imajinasinya yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Setiap putaran baut adalah dialog batin dengan mendiang ayahnya, sebuah percakapan rindu yang tidak pernah terucap di makam, namun tersampaikan lewat logam. Ia menemukan pegas penyeimbang yang patah di dekat leher burung, sebuah kerusakan fatal yang membuat kepala automaton itu terkulai lemas. Tanpa alat ganti yang memadai, Ilham harus memutar otak, mencari komponen kanibal dari bangkai jam dinding lain yang berserakan di bawah meja. Haryo mengamati pemandangan di depannya dengan rasa kagum yang sulit ia sembunyikan, membiarkan api korek gas di tangannya membakar ujung rokok yang tidak dinyalakan. Ia melihat dedikasi murni yang terpancar dari keringat yang menetes di pelipis Ilham, jatuh membasahi meja kerja tanpa dipedulikan oleh pemiliknya. Tidak ada keluhan tentang panas, tidak ada rengekan tentang lapar atau kegelapan, hanya fokus total pada misi penyelesaian masalah.
Ini adalah jenis integritas yang sudah lama hilang dari dunia bisnis Haryo, sebuah kualitas langka yang membuatnya merasa kerdil di hadapan bocah miskin ini. Ilham merogoh laci bawah, menarik keluar sebuah perbekas dari jam weker buatan Jerman yang memiliki ketahanan baja serupa. Dengan tang dan kikir kecil, Ilham mulai memodifikasi perbekas itu, mengikir ujungnya agar pas dengan dudukan engsel burung yang berukuran mikron. Suara kikir yang bergesekan dengan baja menciptakan bunyi ngilu yang menyayat kesunyian malam. Namun bagi Ilham itu adalah nada dasar dari sebuah simfoni perbaikan. Ia bekerja melawan waktu yang terus berjalan mundur menuju tenggat penggusuran esok pagi, mempertaruhkan sisa tenaga terakhirnya. Haryo ingin sekali menawarkan bantuan. Mungkin memegang senter atau sekedar mengipasinya dengan koran bekas. Tapi ia menahan diri sekuat tenaga. Ia harus tahu sampai di mana batas kemampuan anak ini. Apakah ia akan hancur di bawah tekanan atau justru mengeras seperti berlian? Ilham memasang permodifikasi itu ke dalam rongga leher burung, menekannya perlahan sampai terdengar bunyi klik yang memuaskan telinga terlatihnya. Itu adalah bunyi presisi, tanda bahwa komponen asing itu telah diterima oleh sistem mekanik yang rumit dan siap bekerja sama. Namun pekerjaan belum selesai. Ia masih harus menyelaraskan ulang puluhan roda gigi transmisi yang sempat bergeser akibat guncangan kasar. Jari-jari Ilham yang penuh luka goresan kecil bergerak lincah seperti pianis memainkan konserto tersulit, melompati rintangan demi rintangan tak terlihat. Ia menyenandungkan lagu Nina Bobo yang sering dinyanyikan ibunya dulu, sebuah mekanisme pertahanan diri untuk menjaga ritme kerjanya tetap stabil. Waktu seolah melar dan memadat di dalam kios itu. 1 jam terasa seperti 1 menit, dan 1 menit terasa seperti 1 jam. Hujan di luar mulai mereda menjadi gerimis halus, menyisakan suara tetesan air dari talang yang bocor sebagai metronom alami. Ilham akhirnya sampai pada tahap terakhir, menghubungkan kembali poros penggerak utama dengan tuas pemutar yang ada di punggung burung. Ia memutar tuas itu perlahan, merasakan resistensi pegas yang kini terasa padat dan berisi, tidak lagi kosong seperti sebelumnya. Ada kehidupan yang mulai berdenyut di dalam genggaman tangannya, sebuah detak mekanis yang seirama dengan detak jantungnya sendiri. Tiba-tiba, suara dering ponsel tua memecah konsentrasi, berbunyi nyaring dan cempreng dari dalam saku celana kargo Pahayo. Pria tua itu terlonjak kaget, buru-buru merogoh sakunya untuk mematikan gangguan suara yang tidak sopan itu. Ia melirik layar ponselnya, melihat nama penelpon yang membuatnya harus segera keluar dari ruang sempit itu. Haryo berpamitan singkat pada Ilham dengan alasan ingin mencari angin dan buang air kecil di toilet umum ujung gang. Ilham hanya mengangguk pelan tanpa menoleh. Seluruh kesadarannya masih tercurah pada penyesuaian mikroskopis terakhir di bagian ekor burung. Haryo melangkah keluar dari kios, menghirup udara malam yang basah untuk membersihkan paru-parunya dari debu dan aroma oli. Ia berjalan menjauh beberapa meter, memastikan suaranya tidak akan terdengar oleh telinga sensitif Ilham yang ada di dalam. Postur tubuhnya yang tadi membungkuk ala kuli panggul, kini tegak sempurna, memancarkan aura dominasi yang biasa ia tunjukkan di ruang rapat direksi. Ia menempelkan ponsel ke telinga, wajahnya mengeras dingin saat mendengar laporan dari orang di ujung telepon tentang pergerakan alat berat. Suara Haryo berubah drastis, hilang sudah logat medok dan nada ramahnya, digantikan oleh bariton rendah yang penuh ancaman mematikan. Ia memberikan perintah tegas tanpa ruang negosiasi kepada kepala proyek yang bertanggung jawab atas penggusuran besok pagi. Haryo tidak peduli siapa yang memegang kontrak atau berapa kerugian penundaan. Ia hanya peduli pada keselamatan 1 kios kecil di sudut gang ini. Langit malam yang gelap di atas Semarang seolah menjadi saksi bisu transformasi seorang kurir tua menjadi raksasa yang sedang melindungi sarangnya. Ia menutup telepon dengan 1 kalimat final yang membuat lawan bicaranya gemetar ketakutan di seberang sana. Fajar di kota lama Semarang menyelinap masuk dengan malu-malu, membawa serta kabut tipis yang merayap di antara celah-celah paving blok gasah. Suara sapu lidi petugas kebersihan jalanan terdengar ritmis di kejauhan, beradu dengan kokok ayam yang tersesat di tengah hutan beton perkotaan. Di dalam kios Bengkel Detik, waktu seolah membeku dalam keheningan pasca hujan, menyisakan aroma tanah basah yang kini bercampur dengan bau kopi saset seduhan Pak Haryo. Pria tua itu sudah kembali duduk di kursi plastiknya. Topeng kurir lusuhnya terpasang sempurna menutupi otoritas yang sempat meledak di ujung telepon tadi malam. Ia menyeruput kopinya dengan suara berisik yang disengaja, berusaha mencairkan ketegangan yang masih menggantung tebal di udara lembab ruangan itu.
Ilham masih mematung di hadapan meja kerjanya. Kedua tangannya menangkup otomaton burung kuningan itu seolah sedang melindungi nyala lilin terakhir di tengah badai. Ia tidak tidur sedetik pun semalam, membiarkan matanya yang buta beristirahat sementara jari-jarinya terus bekerja tanpa henti menyambung harapan. Burung mekanik itu kini terasa utuh dalam genggamannya. Setiap lempeng logam dan roda gigi telah kembali ke posisi aslinya yang presisi. Tidak ada lagi bunyi kletek longgar saat digoyangkan, hanya kepadatan solid yang menjanjikan sebuah keajaiban mekanis jika tuasnya diputar nanti. Ilham merasakan kepuasan batin yang aneh, sejenis kedamaian yang hanya bisa dirasakan oleh seorang pencipta saat melihat karyanya selesai. Pak Haryo meletakkan gelas plastik kopinya di lantai, lalu berdeham pelan untuk menarik perhatian bocah yang sepertinya sedang transendensi itu. Ia bertanya dengan nada ringan tentang kemajuan perbaikan, menyembunyikan rasa penasarannya yang membuncah tentang nasib warisan sahabat lamanya itu. Ilham menoleh sedikit, memberikan senyum tipis yang jarang sekali muncul di wajahnya yang biasanya kaku dan waspada. Ia berbisik bahwa burung itu sudah siap bernyanyi kembali, hanya butuh satu putaran kunci pemantik untuk membangunkannya dari tidur panjang. Namun sebelum jari Ilham sempat menyentuh tuas pemutar, suara deru mesin mobil yang halus namun bertenaga terdengar berhenti tepat di depan gang sempit mereka. Suara pintu mobil mewah yang ditutup dengan bantingan lembut namun tegas memecah kedamaian pagi yang baru saja terbangun. Langkah-langkah kaki bersepatu sol karet tebal terdengar mendekat, berat dan penuh intimidasi. Berbeda jauh dengan langkah warga sekitar yang biasanya ringan dan santai. Ilham mengenali pola langkah itu. Bukan langkah Tante Sari yang berhak tinggi, melainkan langkah orang-orang bayaran yang biasa bertugas membereskan masalah kotor. Aroma parfum melati Tante Sari baru tercium beberapa detik kemudian, menyusul di belakang barisan pengawal pribadinya seperti ratu yang dikawal prajurit. Ilham refleks memeluk burung kuningan itu lebih erat ke dadanya. Insting pertahanan dirinya menjeritkan bahaya yang akan segera mendobrak masuk. Tante Sari muncul di ambang pintu kios tanpa basa-basi. Siluet tubuhnya menghalangi sinar matahari pagi yang mencoba menerangi debu-debu berterbangan. Wanita itu tidak membawa amplop coklat kali ini, melainkan membawa serta aura dingin yang membekukan sisa kehangatan di ruangan itu. Ia menyatakan dengan nada datar bahwa rencana berubah dan investor ingin melihat lokasi bersih total sebelum jam 8 pagi ini. Janji 24 jam yang diucapkannya kemarin menguap begitu saja. Dianggap tidak berlaku karena status Ilham yang hanya menumpang di tanah orang. Logika bisnis yang kejam tidak mengenal belas kasihan pada janji lisan, apalagi pada keponakan miskin yang dianggap beban keluarga. Dua orang pria berbadan tegap dengan seragam safari hitam masuk mendesak ke dalam ruang sempit itu, membuat udara terasa semakin sesak dan panas. Mereka mulai menarik kardus-kardus berisi spare part jam bekas tanpa permisi, melemparnya keluar kios hingga isinya berhamburan di jalanan basah. Bunyi kaca pecah dan logam beradu dengan aspal terdengar menyakitkan di telinga Ilham yang sensitif, seolah tulang-tulangnya sendiri yang sedang dipatahkan satu persatu. Pak Haryo mencoba bangkit dari kursinya, angkat tangan tua yang gemetar berpura-pura ingin melerai tindakan kasar para preman itu. Ia berseru dengan logat Jawanya yang kental agar mereka bersabar sedikit dan memberi waktu pada anak itu untuk berkemas. Namun salah satu preman itu hanya mendorong bahu Haryo dengan kasar, hingga pria tua itu terhuyung dan jatuh kembali ke kursi plastiknya yang reyot. Haryo meringis memegangi pinggangnya, sebuah akting yang sempurna untuk menutupi kemarahannya yang sudah diubun-ubun dan siap meledak kapan saja. Ia menahan diri sekuat tenaga untuk tidak mengeluarkan jurus bela diri militer yang pernah dipelajarinya puluhan tahun lalu. Ini belum saatnya. Ia harus melihat seberapa jauh Tante Sari berani melangkah, melampaui batas kemanusiaan di hadapan saksi mata. Ilham mendengar suara jatuhnya Haryo dan berteriak marah. Sebuah keberanian yang muncul dari rasa putus asa untuk melindungi satu-satunya orang yang peduli padanya. Preman kedua kini beralih sasaran ke meja kerja Ilham, pusat semesta dari kehidupan remaja itu yang dipertahankan mati-matian. Pria besar itu mulai menyapu peralatan kerja Ilham dengan lengan kekarnya, menjatuhkan obeng, tang, dan pinset presisi ke lantai yang kotor. Ilham meraba-raba dengan panik, mencoba menyelamatkan apapun yang bisa dijangkau oleh tangannya yang gemetar hebat. Ia tidak peduli pada harga alat-alat itu, tapi ia peduli pada sejarah yang melekat di setiap gagang obeng yang dulu dipegang oleh ayahnya. Tante Sari hanya menonton dari luar dengan tangan terlipat di dada.
Wajahnya tanpa ekspresi seolah sedang mengawasi tukang kebun membersihkan gulma liar. Puncak ketegangan terjadi ketika mata salah satu preman itu menangkap kilau kuningan dari benda yang dipeluk erat oleh Ilham. Ia mengira itu adalah barang berharga yang disembunyikan, mungkin emas batangan atau perhiasan curian yang bisa dijual lagi. Dengan gerakan kasar, tangan besar preman itu mencengkram lengan kurus Ilham, memaksanya melepaskan pelukan pada automaton burung tersebut. Ilham meronta sekuat tenaga, menggigit tangan si preman dan menendang-nendang membabi buta ke arah udara kosong. Terjadi tarik-menarik yang tidak seimbang. Napas Ilham memburu bercampur isak tangis tertahan yang menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Tenaga Ilham yang terkuras habis semalaman tidak mampu menandingi kekuatan fisik orang dewasa yang terlatih melakukan kekerasan. Cengkramannya terlepas paksa, meninggalkan rasa perih di kulit lengannya yang tergores kuku kasar preman tersebut. Pria itu mengangkat burung kuningan tersebut tinggi-tinggi, mengamatinya sejenak dengan tatapan meremehkan, sebelum menyadari itu hanya mainan rongsokan. Ia tertawa mengejek, menyebut Ilham sebagai orang gila yang memeluk sampah di saat rumahnya mau digusur. Tante Sari di luar berteriak agar mereka mempercepat kerja dan membuang semua sampah yang tidak berguna ke jalanan sekarang juga. Tanpa ragu sedikit pun, preman itu mengayunkan tangannya, melempar otomaton burung itu melewati bahu Ilham ke arah jalanan aspal di depan kios. Waktu seolah melambat bagi Ilham. Pendengarannya menangkap suara desingan angin saat benda itu melayang di udara meninggalkan tangannya. Ia ingin melompat menangkapnya, tapi kakinya tersandung kaki meja hingga ia jatuh tersungkur mencium lantai semen yang dingin berdebu. Teriakan, "Jangan!" tercekat di tenggorokannya. Keluar hanya sebagai cicitan parau yang tidak berarti apa-apa bagi para eksekutor itu. Pak Haryo terbelalak. Kali ini topeng ketenangannya retak sepenuhnya melihat warisan berharga itu melayang menuju kehancuran. Suara benturan logam dengan aspal keras terdengar memekakan telinga, jauh lebih keras dari suara apapun pagi itu. Automaton burung itu tidak hanya jatuh, tapi terpelanting dan berguling beberapa kali sebelum akhirnya berhenti diam. Bunyi krak dan denting kecil menyusul kemudian, menandakan komponen-komponen halus di dalamnya terlepas dari posisinya akibat guncangan fatal. Roda gigi kecil, per, dan baut-baut mikro yang semalam dipasang Ilham dengan penuh cinta, kini berhamburan keluar dari perut burung yang pecah. Ilham bisa mendengar suara kehancuran itu dengan sangat jelas. Setiap detil patahan logamnya menusuk langsung ke jantungnya. Dunia Ilham yang gelap mendadak terasa runtuh menimpahnya, lebih berat daripada atap beton ruko di sebelahnya. Ia merangkak keluar kios dengan lutut gemetar, meraba-raba aspal basah yang kasar, mencari potongan tubuh burung itu. Air matanya akhirnya tumpah, bercampur dengan kotoran jalanan di wajahnya, bukan karena rasa sakit fisik, tapi karena rasa gagal yang absolut. Di matanya yang buram, ia hanya melihat serpihan kilau kuning yang menyebar tak beraturan di atas hitamnya aspal, seperti bintang-bintang yang jatuh dan mati. Tante Sari melangkah mundur menghindari Ilham yang merangkak. Sepatu hak tingginya nyaris menginjak jari tangan Ilham yang sedang menggapai sebuah roda gigi. Suara tawa mengeyek dari preman berbadan tegap itu terpotong seketika oleh bentakan yang menggelegar membelah udara pagi. Pak Haryo bangkit dari kursi plastiknya dengan gerakan yang sama sekali tidak mencerminkan usia senja atau pinggang yang encok. Postur tubuhnya tegak sempurna, memancarkan aura dominasi yang biasa ia gunakan untuk menundukkan ribuan karyawan di aula pabriknya. Teriakan itu bukan sekedar luapan amarah orang tua, melainkan perintah militer yang menuntut kepatuhan mutlak dari siapapun yang mendengarnya. Preman yang baru saja melempar burung mekanik itu mundur selangkah. Insting jalanannya mencium bahaya dari sosok kurir yang tiba-tiba berubah wujud ini. Haryo melangkah maju menembus batas aman yang dibuat oleh para pengawal Tante Sari. Matanya menyala dengan api yang siap menghanguskan keangkuhan wanita itu. Ia tidak lagi peduli pada penyamarannya yang berantakan, karena prioritas utamanya kini telah bergeser dari pengamatan diam-diam menjadi perlindungan aktif. Pria tua itu menunjuk wajah Tante Sari dengan telunjuk yang kokoh, suaranya rendah namun bergetar oleh frekuensi ancaman yang mematikan. Ia menyebut nama lengkap wanita itu beserta daftar dosa-dosa bisnis ilegalnya yang selama ini tersimpan rapi di balik citra sosialitanya. Sari ternganga, mulutnya yang bergincu merah terbuka sedikit, namun tidak ada suara yang mampu keluar untuk membantah tuduhan akurat tersebut. Sementara pertempuran verbal meletus di atas kepala mereka, Ilham tetap merangkak di bawah, terisolasi dalam kepompong kesunyiannya sendiri.
Telinganya secara otomatis menyaring suara teriakan orang-orang dewasa itu menjadi dengung latar yang tidak berarti, seperti suara lalat yang mengganggu. Fokusnya terkunci sepenuhnya pada pola getaran benda-benda kecil yang berserakan di permukaan aspal kasar yang basah oleh sisa hujan semalam. Tangan kanannya bergerak menyapu permukaan jalan dengan gerakan sistematis, mengabaikan kulit telapak tangan yang lecet tergores kerikil tajam. Setiap kali ujung jarinya menyentuh logam dingin, otaknya langsung memvisualisasikan bentuk komponen itu dan mencocokkannya dengan peta mental mesin burung tadi. Ia menemukan roda gigi utama tergeletak di dekat lubang drainase, nyaris jatuh ke dalam selokan yang penuh limbah rumah tangga hitam pekat. Jantungnya berdesir nyeri membayangkan jika komponen vital itu hanyut, maka tamatlah riwayat satu-satunya peninggalan ayahnya yang tersisa di dunia ini. Ilham memungutnya dengan hati-hati, meniup kotoran pasir yang menempel di sela-sela giginya, lalu menyekanya dengan ujung kaos oblongnya yang sudah dekil. Ia tidak butuh mata untuk tahu bahwa alai salam roda itu sedikit bengkok. Tapi kalkulasi cepat di kepalanya mengatakan bahwa itu masih bisa diakali. Ilham duduk bersimpuh di tengah jalanan berlumpur, menjadikan paha kurusnya sebagai meja kerja darurat untuk operasi penyelamatan yang mustahil. Sari yang mulai pulih dari keterkejutannya mencoba memerintahkan preman-premannya untuk menyeret Ilham pergi dari tengah jalan agar tidak menghalangi pemandangan. Namun Haryo dengan sigap memasang badan, berdiri kokoh layaknya tembok beton di antara bocah itu dan tangan-tangan kasar yang ingin menjamahnya. Ia menatap tajam ke arah preman-preman itu, menantang mereka untuk melangkah 1 inci saja jika ingin melihat karir mereka di dunia hitam berakhir hari ini. Di belakang punggung pelindungnya, Ilham mulai menyatukan kembali kepingan-kepingan tubuh burung kuningan yang penyok itu dengan ketenangan seorang pertapa. Bunyi klik halus terdengar setiap kali ia berhasil memasangkan kembali engsel sayap ke dalam soketnya yang longgar. Dunia di sekitar Ilham menyempit menjadi titik fokus selebar telapak tangan, di mana ia adalah Tuhan kecil yang sedang meniupkan roh ke dalam onggokan logam mati. Ia meraba perut burung yang terbelah, merasakan pegas utamanya terlepas dari kait penahan akibat benturan keras dengan aspal tadi. Tanpa alat bantu yang memadai, Ilham menggunakan kuku ibu jarinya untuk menahan tegangan pegas baja itu, menekan sekuat tenaga hingga kulit di bawah kukunya memutih. Rasa sakit yang menjalar tidak ia hiraukan, karena rasa sakit kehilangan memori tentang ayahnya jauh lebih menyiksa daripada sekadar fisik yang terluka. Ia memutar roda gigi transmisi dengan jari telunjuk, mendengarkan bunyi gesekan logam untuk memastikan tidak ada pasir yang mengganjal perputaran. Matahari mulai naik lebih tinggi, menyinari adegan ganjil di gang sempit itu, di mana seorang miliarder menyamar menjadi tameng bagi seorang anak buta yang sedang bermain rongsokan. Warga sekitar mulai berkerumun di ujung gang, menonton drama pagi hari itu dengan bisik-bisik penasaran namun takut untuk mendekat. Tante Sari merasa dipermalukan di depan umum, wajahnya memerah padam menahan amarah yang tidak bisa ia lampiaskan karena kehadiran sosok Haryo yang misterius. Ia berteriak histeris memanggil polisi, mengancam akan memenjarakan Haryo atas tuduhan penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap properti orang lain. Haryo hanya tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan rasa kasihan pada kebodohan wanita yang tidak tahu dengan siapa ia berhadapan. Di bawah sana, Ilham sampai pada tahap krusial penyatuan kembali mekanisme leher burung yang rumit dan penuh dengan tuas-tuas mikrosensitif. Ia merasakan ada satu baut pengunci yang hilang entah kemana, mungkin terpental jauh saat burung itu menghantam tanah tadi. Otaknya berputar cepat mencari solusi alternatif, menyadari bahwa tanpa baut itu kepala burung tidak akan bisa tegak dan mekanisme rahasia di dalamnya akan macet. Tiba-tiba ia teringat pada pinset kecil yang selalu ia selipkan di saku celananya sebagai jimat keberuntungan saat bekerja. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan pinset itu dan mematahkan salah satu kakinya, mengubahnya menjadi pasak darurat untuk menggantikan baut yang hilang. Ia menyelipkan potongan logam pipih itu ke dalam lubang baut, menekannya perlahan sambil memutar kepala burung untuk mencari titik keseimbangan yang pas. Suara cetek pelan menandakan improvisasi itu berhasil mengunci struktur leher, meski ia tahu itu hanya solusi sementara yang sangat rapuh. Ilham menghela napas panjang, mengusap keringat yang bercampur air mata di pipinya dengan punggung tangan yang kotor oleh oli dan lumpur. Burung itu kini kembali utuh dalam genggamannya, meski permukaannya penuh baret dan penyok, namun jiwanya telah dipanggil kembali dari kematian. Ilham mengangkat wajahnya ke arah Haryo, memberikan anggukan kecil sebagai sinyal bahwa ia siap untuk pembuktian terakhir. Haryo mundur selangkah, memberi ruang bagi Ilham untuk melakukan apa yang harus dilakukannya di panggung aspal yang kasar itu.
Ia menoleh ke arah Sari dan para premannya, memberi isyarat diam dengan meletakkan jari telunjuk di bibir, sebuah gestur yang anehnya dipatuhi oleh mereka semua. Suasana gang mendadak hening, bahkan suara klakson kendaraan di jalan raya seolah meredup, memberi hormat pada momen sakral yang akan segera terjadi. Ilham meraba punggung burung itu, mencari lubang kunci pemutar yang sedikit bergeser posisinya akibat benturan keras tadi. Jantungnya berdegup kencang, takut jika mekanisme internalnya sudah hancur lebur dan usahanya hanya akan berakhir dengan kekecewaan yang memalukan. Ia memasukkan kunci pemutar yang untungnya masih tergantung di lehernya dengan tali senar, memutarnya perlahan dengan perasaan was-was. Putaran pertama terasa berat dan kasar, seolah ada pasir yang menahan laju roda gigi di dalam perut burung itu. Ilham tidak memaksanya, ia memutar balik sedikit untuk melonggarkan sumbatan, lalu memutarnya maju kembali dengan ritme yang lebih lembut. Terdengar bunyi gemeretak yang mengkhawatirkan, namun kemudian disusul oleh suara desingan halus pegas yang mulai menegang menyimpan energi potensial. Ilham terus memutar hingga ia merasakan resistensi maksimal, tanda bahwa energi kinetik sudah terisi penuh dan siap dilepaskan kapan saja. Tante Sari mendengus meremehkan, menganggap semua ini hanya sandiwara buang-buang waktu dari anak cacat yang tidak mau menerima kenyataan hidup. Ia melangkah maju hendak menendang benda itu lagi, namun tatapan membunuh dari Haryo membuatnya mematung di tempat dengan kaki menggantung di udara. Ilham meletakkan burung itu di atas permukaan aspal yang paling rata yang bisa ia temukan dengan perabaannya. Ia menarik nafas dalam-dalam, membiarkan udara pagi yang lembab memenuhi paru-parunya, lalu menekan tuas aktivasi di bagian ekor burung. Detik-detik berlalu dalam keheningan yang mencekam, seolah alam semesta sedang menahan nafas menunggu respon dari onggokan logam itu. Awalnya tidak terjadi apa-apa, hanya benda mati yang diam membisu di tengah jalanan kumuh kota Semarang. Namun kemudian terdengar bunyi dzing pelan, diikuti oleh gerakan sayap kanan yang tersentak kaku, lalu sayap kiri menyusul dengan gerakan yang lebih mulus. Burung kuningan itu mulai mengepakkan sayapnya, pelan namun pasti, menciptakan irama mekanis yang menghipnotis siapapun yang melihatnya. Ilham tersenyum lebar, senyum tulus pertama yang ia tunjukkan sejak kemalangan menimpanya kemarin sore, sebuah kemenangan kecil yang rasanya manis sekali. Burung itu tidak terbang, tentu saja, karena berat logamnya tidak memungkinkan untuk melawan gravitasi bumi dengan tenaga pegas semata. Namun ia melakukan sesuatu yang jauh lebih menakjubkan. Kepalanya mendongak ke atas dan paruhnya terbuka lebar secara perlahan. Terdengar suara mendesing yang semakin tinggi frekuensinya, mirip suara kapasitor kamera lama yang sedang mengisi daya lampu kilat. Dari dalam paruh yang terbuka itu, tiba-tiba memancar seberkas cahaya putih yang sangat terang dan tajam, menembus kabut pagi yang menyelimuti gang. Cahaya itu bukan sekedar lampu sorot biasa, melainkan sinar terfokus yang membawa pola-pola bayangan rumit di dalamnya. Sinar itu menembak lurus ke dinding ruko Tante Sari yang bercat putih kusam yang berdiri angkuh di seberang jalan. Ilham tidak bisa melihat apa yang terjadi, tapi ia bisa mendengar seruan kaget dari warga yang menonton dan gasping napas Tante Sari. Ia tahu bahwa ayahnya tidak pernah membuat sesuatu tanpa tujuan, dan cahaya ini adalah pesan terakhir yang ditinggalkan untuknya. Haryo menatap dinding itu dengan mata berkaca-kaca, melihat proyeksi gambar yang perlahan menjadi fokus dan jelas di permukaan tembok yang kasar. Itu adalah cetak biru teknis yang sangat detail, sebuah skema mesin mikro yang diproyeksikan melalui lensa mikroskopis yang tersembunyi di kerongkongan burung. Proyeksi cahaya yang memancar dari paruh burung kuningan itu menabrak dinding ruko yang mengelupas dengan intensitas yang menyilaukan mata telanjang. Gambar yang terbentuk di sana bukanlah sekedar bayangan acak, melainkan jalinan garis-garis geometris presisi yang berputar pelan mengikuti ritme mekanis dari dalam perut burung. Warga kampung yang berkerumun di ujung gang menahan napas serentak, seolah menyaksikan layar tancap gaib yang turun dari langit di pagi buta. Garis-garis putih itu membentuk diagram anatomi jantung manusia yang tumpang tindih dengan susunan roda gigi mikro yang sangat rumit. Di bagian bawah gambar tersebut, tertera tulisan tangan yang diperbesar ratusan kali lipat, namun tetap terbaca jelas. Paten prototipe Radhiyallahu Anha 98. Ilham duduk bersimpuh di aspal basah. Kepalanya miring ke arah dinding.
mencoba menangkap pantulan cahaya yang samar-samar menembus kabut di matanya. Ia tidak bisa melihat detail garis-garis itu, tetapi ia bisa mendengar suara mendesing halus dari lensa di dalam leher burung yang sedang melakukan penyesuaian fokus otomatis. Suara itu mengingatkannya pada suara kamera tua ayahnya dulu, sebuah bunyi nostalgia yang membawa serta kehangatan di tengah dinginnya udara pagi Semarang. Ia merasakan getaran halus merambat dari kaki burung ke telapak tangannya yang menempel di aspal, getaran yang terasa seperti detak jantung kehidupan. Ia bertanya lirik kepada kekosongan di depannya, tentang gambar apa yang sebenarnya sedang dilihat oleh semua orang dengan begitu takjub. Pak Haryo melangkah mendekati dinding ruko. Tangannya terulur menyentuh proyeksi cahaya itu, seolah ingin memastikan bahwa ini bukan halusinasi kolektif akibat kurang tidur. Jari-jarinya menelusuri garis lengkung yang menggambarkan bilik jantung buatan, sebuah desain revolusioner yang ia cari selama 15 tahun terakhir ke seluruh penjuru dunia. Ia berbalik menghadap kerumunan, wajahnya yang tadi keras kini melunak oleh rasa haru yang mendalam. Matanya berkaca-kaca menahan bendungan emosi. Dengan suara yang bergetar namun lantang, Haryo menjelaskan bahwa ini bukan mainan anak-anak, melainkan cetak biru alat pacu jantung mikro tanpa baterai. Pria tua itu memaparkan fakta mengejutkan bahwa Ruslan Hakim, ayah Ilham, adalah jenius mekanik yang mendahului zamannya dalam teknologi medis berbasis kinetik. Alat ini dirancang untuk bekerja selamanya dengan memanfaatkan gerak tubuh pasien. Sebuah solusi abadi bagi penderita gagal jantung yang tidak mampu membeli baterai mahal. Gumam kekaguman terdengar riuh dari para tetangga. Mereka mulai memandang Ilham bukan lagi sebagai anak yatim yang menyedihkan, melainkan putra seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Angin pagi berhembus pelan, membawa aroma gorengan dari warung sebelah yang baru buka. Namun tidak ada satupun orang yang beranjak pergi demi sarapan. Momen ini terlalu berharga untuk dilewatkan. Sebuah wahyu mekanis yang mengubah nasib seorang anak pemulung jam menjadi pewaris legasi teknologi miliaran rupiah. Tante Sari yang berdiri kaku di pinggir jalan raya tampak seperti patung lilin yang meleleh di bawah terik matahari yang mulai menyengat. Mulutnya terkatup rapat, namun matanya bergerak liar memindai diagram di dinding dan wajah-wajah kagum di sekelilingnya dengan otak kalkulatornya yang berputar cepat. Ia bukanlah wanita bodoh dalam urusan uang. Insting bisnisnya segera mencium aroma keuntungan yang jauh lebih besar daripada sekadar harga tanah 2 kali 1 meter. Rencana penggusuran untuk lahan parkir mendadak terlihat seperti recehan tidak berarti dibandingkan dengan hak paten teknologi kesehatan yang baru saja diungkap Haryo. Wanita itu melangkah maju perlahan, mengubah postur tubuhnya dari seorang eksekutor kejam menjadi kerabat yang prihatin dalam hitungan detik yang menakutkan. Ia mengusir preman-premannya dengan kibasan tangan kasar, menyuruh mereka menunggu di mobil, seolah-olah kekerasan tadi hanyalah kesalahpahaman komunikasi belaka. Sari mendekati Ilham yang masih membelai punggung burung mekanik itu. Senyum manis yang dipaksakan terukir di wajahnya yang tebal oleh bedak mahal. Ia berjongkok di samping Ilham, mengabaikan rok mahalnya yang menyapu aspal kotor, dan mencoba menyentuh bahu keponakannya dengan kelembutan palsu. Ilham tersentak kaget merasakan sentuhan tangan dingin Tante Sari. Tubuhnya menegang refleks seperti kucing yang disudutkan oleh predator. Aroma parfum melati yang menyengat kembali menusuk hidungnya, memicu memori traumatis tentang bentakan dan ancaman yang baru saja ia terima beberapa menit lalu. Sari berbisik dengan nada yang dibuat semanis mungkin, mengatakan bahwa Ilham adalah anak pintar yang mewarisi bakat keluarga besar mereka. Ia mulai berceramah tentang betapa pentingnya menjaga aset intelektual ayah Ilham agar tidak jatuh ke tangan orang asing yang ingin memanfaatkannya. Haryo yang melihat manuver licik itu mendengus jijik. Ia sudah hafal betul tabiat manusia-manusia oportunis yang muncul hanya saat ada gula yang tumpah. Ia melangkah kembali ke tengah jalan, memposisikan dirinya di antara Sari dan automaton burung yang masih terus memproyeksikan cahaya kebenaran itu. Haryo menegaskan dengan suara baritonnya bahwa hak paten ini terdaftar atas nama Ruslan Hakim dan pewaris tunggalnya adalah Ilham, bukan keluarga besar yang tidak pernah hadir. Ia menyebutkan angka estimasi valuasi paten tersebut yang mencapai angka miliaran rupiah jika dilisensikan ke perusahaan medis internasional. Penyebutan nominal uang dalam jumlah fantastis itu membuat mata Tante Sari membelalak lebar. Keserakahan murni terpancar jelas tanpa bisa disembunyikan lagi.
Ia bangkit berdiri, menatap Haryo dengan tatapan menantang. Bukan lagi sebagai musuh, tapi sebagai rival bisnis yang siap bertarung di meja hijau. Sari mulai mengeluarkan kartu alai salamnya, berbicara lantang tentang hukum perdata dan status perwalian anak di bawah umur yang belum cakap hukum. Ia mengklaim bahwa sebagai satu-satunya kerabat darah yang tersisa, ia memiliki hak mutlak untuk mengelola segala aset peninggalan kakaknya demi masa depan Ilham. Suasana di gang sempit itu berubah drastis, dari kekaguman menjadi ketegangan hukum yang rumit dan mencekik leher. Para tetangga mulai berbisik-bisik lagi, kali ini dengan nada khawatir, menyadari bahwa Ilham yang buta dan sebatang kara adalah mangsa empuk bagi hukum yang sering kali tumpul ke atas. Ilham mendengarkan perdebatan itu dengan kepala pening. Ia tidak mengerti tentang paten atau valuasi. Ia hanya ingin tahu apakah ayahnya benar orang hebat. Suara bising argumen orang dewasa itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada kegelapan yang menyelimuti pandangannya saat ini. Ia merasa seperti barang dagangan yang sedang diperebutkan di pasar lelang, di mana nilainya ditentukan oleh selembar kertas biru di dinding, bukan sebagai manusia. Ilham meraba tombol di ekor burung untuk mematikan proyeksi itu, berharap dengan hilangnya gambar itu, pertengkaran ini juga akan berakhir. Cahaya di dinding padam seketika, mengembalikan ruko itu menjadi tembok beton kusam yang menyedihkan. Namun nafsu serakah yang sudah terlanjur bangkit tidak bisa dipadamkan semudah itu. Sari justru semakin agresif. Ia merasa bahwa benda itu sekarang adalah kunci brankas masa depannya yang harus diamankan segera. Ia memberi isyarat mata kepada sopirnya yang berbadan besar untuk turun dari mobil. Kali ini bukan untuk menggusur, tapi untuk mengamankan aset. Haryo menyadari perubahan situasi yang semakin berbahaya ini. Ia merogoh saku celananya mencari ponsel untuk memanggil tim pengacaranya yang standby di Jakarta. Namun sebelum ia sempat menekan tombol panggil, Sari sudah bergerak cepat mencengkram lengan Ilham dengan kuku-kukunya yang tajam menancap di kulit. Wanita itu berteriak kepada warga sekitar bahwa ia akan membawa Ilham ke rumah sakit sekarang juga untuk memeriksa matanya yang buta. Itu adalah alasan medis yang terdengar masuk akal di telinga orang awam. Sebuah kedok sempurna untuk penculikan legal di siang bolong. Ilham meronta lemah. Ia bisa mencium kebohongan dari keringat Tante Sari yang berbau asam bercampur parfum mahal yang mulai menguap. Ia mencoba bertahan dengan memeluk tiang listrik di dekatnya. Namun tenaganya yang sudah terkuras habis tidak mampu melawan tarikan wanita dewasa yang didorong adrenalin uang. Sopir Sari mendekat dengan langkah lebar, siap menggendong paksa Ilham masuk ke dalam mobil mewah yang mesinnya sudah menderu menyala. Haryo mencoba menghalangi, namun ia kalah cepat dan kalah jumlah di medan yang tidak menguntungkan bagi seorang pria tua sendirian. Tante Sari tersenyum penuh kemenangan. Ia merasa hukum dan logika masyarakat ada di pihaknya saat ini sebagai penyelamat keluarga. Ia membungkuk ke telinga Ilham, membisikkan kalimat yang terdengar seperti janji surga, namun terasa seperti vonis penjara seumur hidup. Ia berjanji akan membelikan Ilham bengkel yang besar dan canggih, asalkan Ilham mau menyerahkan burung mekanik itu dan menandatangani beberapa dokumen perwalian nanti. Ilham menggeleng keras, air matanya kembali menetes membasahi pipi yang kotor. Ia tahu bahwa jika ia masuk ke mobil itu, ia tidak akan pernah melihat kebebasan lagi. Cengkeraman tangan sopir pribadi Tante Sari di lengan Ilham terasa seperti borgol besi yang dingin dan menyakitkan. Remaja itu terseret beberapa langkah di atas aspal kasar, meninggalkan jejak goresan panjang dari ujung sandal jepitnya yang berusaha mengerem laju penarikan paksa itu. Bau knalpot mobil mewah yang menyembur tepat di depan wajahnya membuat perut Ilham mual seketika, bercampur dengan aroma kulit jok mobil yang khas. Ilham berteriak minta tolong, namun suaranya tenggelam oleh deru mesin mobil yang sengaja digas kencang untuk menakuti warga yang mulai mendekat ragu-ragu. Dunia Ilham berputar hebat dalam kegelapan yang membingungkan, antara rasa takut diculik dan keputusasaan kehilangan satu-satunya tempat berlindung. Pak Haryo yang sejak tadi menahan diri akhirnya memutuskan bahwa sandiwara ini sudah berjalan terlalu jauh, melampaui batas toleransinya. Ia tidak berlari menerjang, melainkan berjalan tenang menuju kap mobil mewah itu dengan langkah tegap yang penuh perhitungan matang. Tangan kanannya merogoh saku rompi kurir yang lusuh, bukan untuk mengambil senjata, melainkan sebuah ponsel satelit hitam yang terlihat sangat asing di lingkungan kumuh itu. Ia menggebrak kap mesin mobil Sari dengan telapak tangan terbuka, menciptakan bunyi bam yang tidak terlalu keras, namun memiliki resonansi otoritas yang mengejutkan. Sopir itu refleks menginjak rem karena kaget, membuat tubuh Ilham terpelanting pelan ke samping, namun terlepas dari cengkeraman maut.
Sari menurunkan kaca jendela mobilnya dengan wajah merah padam, siap menyemburkan sumpah serapah kepada kulit tua yang berani menyentuh aset mahalnya. Namun kata-kata itu tertelan kembali saat ia melihat sorot mata Haryo yang kini sedingin es, menatapnya lurus tanpa berkedip sedikit pun. Pria tua itu tidak lagi membungkuk atau memegang pinggangnya yang encok. Ia berdiri tegak lurus seperti pilar beton yang tak tergoyahkan. Haryo menempelkan ponselnya ke telinga, berbicara singkat namun jelas kepada seseorang di seberang sana dengan nada perintah mutlak. Ia menyebutkan plat nomor mobil Sari dan lokasi koordinat GPS mereka saat ini, memerintahkan penutupan akses jalan raya utama Semarang dalam 5 menit. Suara sirine mobil patroli polisi tiba-tiba meraung dari ujung jalan, membelah kerumunan warga yang langsung minggir memberikan jalan dengan panik. Sari tersenyum lebar, mengira bahwa panggilannya tadi akhirnya direspon oleh kenalannya di kepolisian untuk mengamankan situasi kacau ini. Ia segera turun dari mobil, memasang wajah korban yang teraniaya, menunjuk-nunjuk Haryo dan Ilham sebagai biang keladi kerusuhan. 2 mobil polisi berhenti melintang di depan gang, memblokir jalur pelarian mobil mewah Sari secara efektif, tanpa disadari oleh wanita itu. Beberapa petugas berseragam turun dengan sigap. Tangan mereka berada di dekat sarung pistol. Wajah-wajah tegang memindai area konflik. Sari berlari kecil menghampiri komandan polisi itu, mulai menceritakan narasi bohong tentang penyerangan preman dan perebutan hak asuh anak di bawah umur. Ia mendesak polisi untuk segera menangkap pria tua berbaju kurir itu yang dituduhnya sebagai provokator berbahaya yang mencuci otak keponakannya. Komandan polisi itu mendengarkan dengan wajah datar. Matanya justru tidak tertuju pada Sari, melainkan terkunci pada sosok Haryo yang berdiri tenang di samping Ilham. Tanpa mempedulikan ocehan Sari, komandan itu melangkah melewati wanita tersebut, berjalan tegap menuju Haryo dan melakukan sesuatu yang membuat rahang semua orang jatuh. Perwira polisi itu mengambil sikap sempurna dan memberikan hormat militer yang tegas kepada si kurir tua, sebuah gestur penghormatan yang hanya diberikan kepada atasan tertinggi atau tokoh negara. Haryo membalas hormat itu dengan anggukan singkat, lalu perlahan membuka resleting rompi oranye kusam yang selama ini menjadi kulit keduanya. Bunyi gerigi resleting yang terbuka terdengar sangat nyaring di tengah keheningan total yang melanda gang sempit itu, seolah menjadi suara tirai panggung yang dibuka lebar. Haryo melepas rompi itu dan membiarkannya jatuh ke tanah berlumpur, memperlihatkan kemeja putih berbahan linen halus yang tersembunyi di baliknya. Di saku kemeja itu tersemat sebuah pin emas kecil berbentuk padi dan kapas, lambang keanggotaan Dewan Komisaris Kehormatan yang disegani di seluruh negeri. Haryo bukan sekadar miliarder properti biasa. Ia adalah salah satu pilar ekonomi nasional yang memiliki pengaruh mengakar hingga ke institusi penegak hukum. Ia mengeluarkan dompet kulit tipis dari saku celananya, mengambil kartu identitas dan menyerahkannya kepada komandan polisi hanya sebagai formalitas prosedur. Komandan itu memeriksa kartu tersebut sekilas, lalu berbalik menghadap Tante Sari dengan tatapan yang berubah menjadi tajam dan mengintimidasi. Sari mundur selangkah, wajahnya pucat pasi seolah darahnya baru saja disedot habis oleh vampir kenyataan yang mengerikan. Ia mengenali wajah Haryo sekarang. Wajah yang sering muncul di halaman depan majalah bisnis yang ia baca di salon langganannya. Ini adalah Haryo Sastrowardoyo, pemilik dari konglomerasi raksasa yang justru sedang Sari incar untuk membeli tanah sengketa ini minggu depan. Kakinya lemas seketika, menyadari bahwa ia baru saja mencoba menipu dan mengintimidasi orang yang memegang kunci brankas masa depannya sendiri. Haryo melangkah maju mendekati Sari. Suaranya tenang, namun setiap suku katanya menghantam mental wanita itu seperti palu godam. Haryo menjelaskan dengan rinci bahwa tanah kios ini tidak pernah bisa dijual oleh Sari karena sertifikat aslinya sudah dibeli oleh yayasan milik ayah Haryo 30 tahun lalu. Sertifikat yang dipegang Sari hanyalah salinan palsu atau dokumen kadaluarsa yang digunakan untuk menakut-nakuti keluarga Ilham selama ini. Lebih parah lagi, tindakan Sari mencoba membawa paksa Ilham barusan telah memenuhi unsur pidana percobaan penculikan anak dan perbuatan tidak menyenangkan. Haryo menoleh kepada komandan polisi, memberikan instruksi verbal untuk memproses Sari dan sopirnya sesuai pasal berlapis yang berlaku tanpa pandang bulu. Suara klik logam borgol yang dikunci di pergelangan tangan Sari terdengar sangat kontras dengan kemewahan gelang emas yang melingkar di sana.
Wanita itu tidak lagi berteriak atau melawan. Ia hancur dalam kebisuan total. Syok berat karena dunianya berbalik 180 derajat dalam hitungan menit. Sopirnya pun menyerah tanpa perlawanan, mengangkat tangan tinggi-tinggi saat digiring masuk ke kursi belakang mobil patroli yang sempit dan berbau apek. Warga kampung bersorak riuh. Sebuah luapan emosi kelegaan melihat keadilan akhirnya ditegakkan di depan mata kepala mereka sendiri tanpa sogokan. Ilham masih berdiri mematung di pinggir jalan. Tangannya meraba-raba udara kosong mencari pegangan di tengah kekacauan suara yang tidak ia pahami sepenuhnya. Ia mendengar suara borgol, suara sorak-sorai dan suara tangisan tertahan Tante Sari yang menjauh di bawah mobil polisi. Namun yang paling membingungkannya adalah perubahan aura orang yang selama ini ia panggil Pak Kurir. Ilham bisa mencium aroma parfum mahal yang samar-samar menguar dari kemeja linen Haryo. Aroma yang sangat berbeda dengan bau minyak angin dan keringat yang biasa ia cium. Ia merasa asing. Seolah teman senasib sepenanggungannya tiba-tiba lenyap, digantikan oleh orang asing yang berkuasa. Haryo berbalik menghadap Ilham, menyadari kebingungan bocah itu, dan segera menghapus jarak status sosial yang baru saja terbentang di antara mereka. Ia berlutut di hadapan Ilham, mensejajarkan tingginya dengan remaja itu, mengabaikan celana kain mahalnya yang kotor terkena cipratan lumpur. Tangan tuanya yang hangat meraih bahu Ilham, memberikan remasan lembut yang meyakinkan bahwa ia masihlah Pak Haryo yang sama. Teman minum kopi saset di sore hari. Haryo meminta maaf dengan tulus karena telah membohongi Ilham selama ini tentang identitasnya. Menjelaskan bahwa itu satu-satunya cara untuk menemukan ketulusan sejati. Ilham meraba wajah Haryo dengan ujung jarinya yang gemetar, menelusuri garis rahang dan kerutan di sekitar mata pria tua itu. Ia tidak marah dibohongi. Ia justru merasa lega bahwa orang baik ini ternyata memiliki kekuatan untuk melindunginya dari dunia yang kejam. Namun ada satu pertanyaan besar yang mengganjal di hati Ilham. Pertanyaan yang jauh lebih penting daripada uang atau status tanah kiosnya. Dengan suara lirih yang nyaris tertelan angin, Ilham bertanya, apakah ayahnya benar-benar orang hebat seperti yang dikatakan Haryo tadi, atau itu hanya taktik untuk menggertak Tante Sari? Haryo tersenyum getir. Air mata menetes dari sudut matanya yang keriput, jatuh membasahi punggung tangan Ilham yang sedang memegang pipinya. Ia menjawab dengan suara parau bahwa ayah Ilham bukan sekedar orang hebat, melainkan seorang visioner yang menolak menjadi kaya raya demi menjaga harga diri dan idealismenya. Haryo mengaku bahwa dulu ia adalah pengecut yang memilih uang daripada persahabatan, dan kedatangannya kali ini adalah untuk menebus dosa masa lalu itu. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah benda logam kecil bergerigi dan meletakkannya di telapak tangan Ilham yang terbuka. Ilham meraba benda itu, menganalisinya sebagai kunci mobil modern dengan tombol-tombol timbul yang halus. Haryo menutup jari-jari Ilham menggenggam kunci itu, lalu berbisik bahwa perjalanan mereka belum selesai di sini. Ada satu tempat lagi yang harus mereka tuju sekarang juga. Tempat di mana kegelapan di mata Ilham mungkin masih memiliki kesempatan untuk diusir pergi selamanya. Haryo berdiri, menuntun Ilham menuju mobil sedan hitam legam yang baru saja datang menjemput mereka, meninggalkan kios kecil itu di bawah penjagaan warga. Mesin mobil menderu halus, kedap suara, memisahkan Ilham dari bisingnya jalanan yang selama ini menjadi satu-satunya dunianya. Di dalam kabin yang sejuk dan beraroma lavender, Ilham duduk diam sambil memeluk erat otomaton burung yang telah menyelamatkan hidupnya. Haryo memerintahkan sopir pribadinya untuk memacu kendaraan menuju Rumah Sakit Mata Pusat di Jakarta, mengabaikan semua jadwal rapat direksi hari itu. Ilham menyandarkan kepalanya ke kaca jendela yang dingin, merasakan getaran halus mobil yang melaju kencang menembus jalan tol, menuju sebuah harapan yang selama ini tidak berani ia impikan. Pertanyaan lirih Ilham menggantung di udara kabin mobil yang sejuk, lebih berat daripada vonis dokter manapun yang pernah didengarnya. Haryo tidak langsung menjawab. Ia membiarkan jeda itu diisi oleh suara desingan ban mobil yang melahap aspal jalan tol dengan kecepatan tinggi. Pria tua itu menelan ludah yang terasa pahit, menyadari bahwa jawaban yang akan ia berikan haruslah jujur, meskipun kejujuran itu menyakitkan. Ia menggenggam tangan Ilham yang dingin, menyalurkan kehangatan seorang kakek yang terlambat hadir untuk cucu angkatnya. Haryo berbisik bahwa ayahnya tidak pernah berniat meninggalkan Ilham dalam kegelapan,
melainkan menyembunyikannya di dalam bayangan agar tidak terbakar oleh keserakahan dunia. Dulu, Ruslan Hakim menyadari bahwa penemuannya akan memicu perang paten yang membahayakan nyawa keluarga kecilnya jika dirilis terlalu dini. Ia memilih hidup dalam kesunyian, menanamkan benih integritas pada Ilham, berharap suatu hari nanti putranya akan cukup kuat memegang obor kebenaran itu. Kegelapan yang Ilham alami bukanlah hukuman atas dosa masa lalu, melainkan kepompong perlindungan yang ditenun ayahnya untuk menunggu waktu penetasan yang tepat. Penjelasan itu meresap perlahan ke dalam hati Ilham, mencairkan gumpalan amarah yang selama ini membeku di sudut jiwanya yang paling gelap. Ia mengangguk pelan, air matanya menetes bukan karena sedih, tapi karena rasa rindu yang akhirnya menemukan rumah untuk pulang. Perjalanan menuju Jakarta terasa seperti lorong waktu yang mengaburkan batas antara siang dan malam bagi Ilham yang kelelahan. Ketika mereka tiba di lobi rumah sakit mata yang megah, aroma antiseptik yang tajam langsung menyergap indera penciumannya, menggantikan aroma lavender mobil. Suara langkah kaki yang terburu-buru di lantai marmer dan bunyi panggilan informasi pasien dari pengeras suara menciptakan atmosfer harapan yang menegangkan. Ilham tidak bisa melihat kemewahan gedung itu, tapi ia bisa merasakan dinginnya udara sentral yang membekukan keringat di punggungnya. Ia digiring masuk ke ruang pemeriksaan VVIP, di mana dokter-dokter terbaik negeri ini sudah menunggu instruksi langsung dari Pak Haryo. Proses operasi berjalan dalam serangkaian memori yang terputus-putus, didominasi oleh suara denting alat bedah logam dan instruksi dokter yang terdengar seperti mantra asing. Ilham hanya ingat sensasi dingin di sekitar kelopak matanya, diikuti oleh cahaya-cahaya abstrak yang menari liar di balik kegelapan total saat bius mulai bekerja. Ia merasa seperti sedang menyelam ke dasar samudra terdalam, di mana tekanan air menekan dadanya, namun anehnya memberikan rasa aman yang membuai. Di dalam tidur panjangnya, ia bermimpi melihat ayahnya sedang duduk di meja kerja, tersenyum sambil merakit bintang-bintang di langit menjadi sebuah rasi berbentuk burung. 6 bulan kemudian, musim hujan di Semarang telah berganti menjadi awal musim kemarau yang hangat dan berdebu. Suara lonceng angin dari bambu berdenting merdu di depan sebuah bangunan kecil yang baru saja selesai direnovasi di sudut kota lama. Tidak ada lagi atap seng bocor atau dinding lembab yang berjamur. Semuanya telah diganti dengan kaca temper dan bata ekspos yang artistik. Papan nama kayu jati berukir indah tergantung di atas pintu masuk, bertuliskan Museum dan Bengkel Waktu Ruslan Hakim dengan tinta emas. Di dalamnya, ratusan jam dinding antik dipajang rapi dalam lemari kaca yang diterangi lampu sorot LED yang lembut dan tidak menyilaukan. Ilham berdiri di balik etalase kaca yang bersih, mengenakan kemeja flanel rapi yang ukurannya pas di badannya yang kini lebih berisi. Kacamata tebalnya sudah berganti dengan kacamata berlensa tipis dengan bingkai modern. Sebuah tanda fisik dari keajaiban medis yang telah ia terima. Ia sedang melayani seorang kolektor jam dari Belanda yang terkagum-kagum melihat koleksi masterpiece yang diselamatkan dari gudang tua Pak Haryo. Ilham menjelaskan sejarah setiap gerigi jam itu dengan fasih. Matanya berbinar menangkap setiap detail pantulan cahaya pada permukaan logam. Ia tidak lagi meraba-raba dalam kegelapan. Ia kini bisa melihat warna karat, tekstur kayu, dan yang terpenting, ekspresi kekaguman di wajah lawan bicaranya. Di sudut ruangan, dipajang automaton burung kuningan yang legendaris itu di dalam kotak kaca anti peluru dengan sistem pengamanan laser. Benda itu tidak lagi diaktifkan untuk memancarkan cetak biru, karena patennya sudah resmi didaftarkan dan sedang dalam tahap produksi massal untuk rumah sakit amal. Burung itu kini beristirahat sebagai simbol kemenangan. Dia membisu namun seolah terus mengawasi Ilham dengan tatapan bangga dari mata delimanya. Pak Haryo sesekali mampir di sore hari, bukan lagi sebagai kurir, tapi sebagai mentor bisnis yang mengajari Ilham cara mengelola yayasan sosial. Pria tua itu duduk di kursi goyang di teras, menikmati pensiunnya dengan damai, sambil melihat Ilham tumbuh menjadi pemuda yang mandiri. Tante Sari tidak pernah terlihat lagi di sekitar sana. Kabar terakhir menyebutkan ia sedang menjalani hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan wanita di kota lain. Aset-aset ilegalnya disita negara, dan sebagian besar dikembalikan kepada korban-korban penipuannya yang selama ini bungkam karena takut. Kios kecil ini telah menjadi oasis keadilan di tengah kerasnya persaingan kota. Sebuah tempat di mana waktu dihargai bukan dengan uang, tapi dengan kenangan.
Ilham sering menghabiskan waktu luangnya dengan membaca buku-buku teknik peninggalan ayahnya, menyerap ilmu yang dulu hanya bisa ia bayangkan lewat pendengaran. Sore itu, ketika matahari mulai condong ke barat dan memandikan jalanan paving block dengan cahaya oranye keemasan, lonceng pintu berdenting pelan. Pengunjung terakhir hari itu bukanlah turis asing atau kolektor kaya, melainkan seorang anak laki-laki kecil berbaju lusuh dengan sandal jepit putus yang disambung peniti. Anak itu berdiri ragu di ambang pintu, memeluk sebuah jam waker plastik murah yang mati total dan pecah kacanya. Ia menatap Ilham dengan mata bulat yang penuh harap namun takut diusir, persis seperti tatapan Ilham 6 bulan lalu saat menghadapi dunia yang kejam. Ilham tersenyum lebar, sebuah senyum yang tulus dan hangat, tanpa beban ketakutan akan masa depan yang suram. Ia keluar dari balik meja etalasenya, berjongkok di hadapan anak itu agar pandangan mata mereka sejajan dalam satu garis lurus. Ilham tidak melihat kemiskinan atau kotornya baju anak itu. Ia melihat potensi besar yang tersembunyi di balik tekad anak itu untuk memperbaiki barang kesayangannya. Ia meminta anak itu menyerahkan jam waker tersebut, memperlakukannya dengan hormat yang sama seperti saat ia memegang jam tangan mewah milik kolektor. Tangan Ilham menerima jam plastik itu, mata barunya memindai kerusakan dengan cepat, baterai yang bocor dan kabel yang putus digigit tikus. Itu adalah kerusakan sederhana bagi seorang ahli, tapi bagi anak di depannya, itu adalah bencana dunia yang membutuhkan pahlawan. Ilham mengajak anak itu duduk di kursi kerjanya yang tinggi, memberinya obeng kecil, dan mulai membimbing tangan mungil itu untuk membuka skrup penutup belakang. Ia tidak langsung memperbaikinya sendiri, melainkan mengajarkan cara mendengarkan detak mesin, mewariskan ilmu mendengar yang dulu menjadi satu-satunya pelitanya. Anak itu tertawa girang saat mesin jam waker itu kembali berdetak. Bunyinya nyaring dan cempreng memenuhi ruangan museum yang hening. Suara itu terdengar seperti musik terindah bagi Ilham, sebuah simfoni kehidupan yang terus berputar melampaui batas generasi dan status sosial. Di luar, langit mulai berubah menjadi ungu, dan lampu-lampu jalan di kota lama mulai menyala satu persatu, mengusir bayang-bayang malam. Ilham menyadari bahwa ayahnya benar. Kegelapan hanyalah kanvas kosong yang menunggu seseorang berani menyalakan cahaya di atasnya. Ia tidak memungut bayaran sepeser pun dari anak itu, hanya meminta janji bahwa jika jam itu rusak lagi, anak itu harus kembali dan memperbaikinya sendiri. Anak itu mengangguk semangat, lalu berlari keluar menembus senja, membawa pulang waktunya yang telah hidup kembali. Ilham berdiri di ambang pintu, menatap punggung kecil yang menjauh itu dengan pandangan yang jernih dan tajam, tanpa kabut sedikit pun. Ia melihat masa depannya sendiri terpantul di genangan air sisa penyiraman tanaman. Seorang pemuda yang tidak lagi buta, siap menyambut ribuan jam rusak lainnya yang menunggu untuk diselamatkan.